Ustaz, apa yang harus saya lakukan apabila orang tua saya hanya memikirkan ketentraman ekonomi di dunia saja, padahal saya sudah mengajak agar tidak hanya mencari ketentraman dunia. Bapakmu yang hanya mementingkan dunia saja, nanti pulang dari sini bawa dia ke rumah sakit. Pak, ayo kita jalan-jalan yuk ke mall. Adalah. Kita mau kemana nih? Ke mall? Enggak. Mau kemana? Adalah. Tempat yang paling mantap, pokoknya amazing, Pak. Pejam mata ya, Pak? Ya. Bawa dia masuk ke ruang ICU, tempat orang mau sakratul maut. Tit, 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 tit. Pas dia sampai di dalam, tit. Pak, buka kacamatanya, Pak. Buka penutup matanya, Pak. Apa ini? Nih, Pak. Kemarin yang sibuk bisnis. Ah, lihat agennya. Habis ini mati, Pak. Maksud kamu? Ya kita ngeliat aja. Mati. Yang akan dibawa mati mana, Pak? Kemana kita? Ayo ke satu ruangan lagi. Apa? Ruangan mayat. Terbujur kaku. Harta tinggal, mobil tinggal, semuanya tinggal. Nanti kalau ada orang meninggal dunia, ajak dia ke tempat pemakaman untuk melihat. Ada nasihat yang tidak berbunyi, nasihat tidak bersuara. Nasihat bukan ceramah, bukan khutbah, tapi itu adalah nasihat melihat kematian. Ada orang melihat kematian kuat, melihat orang sakit kuat, tapi melihat kotak infak langsung gemetar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mudah-mudahan orang-orang tua, saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat yang terlalu larut dalam dunia, mudah-mudahan dia ingat akhirat setelah pengajian insyaallah. Alhamdulillah Ustaz Somad, bapak saya itu orangnya pelit, medit, kedekut, bakhil. Tapi setelah ikut pengajian Ustaz di Masjid Jami kemarin, berubah Pak Ustaz. Dulu setiap kotak lewat 2000. Setiap kotak lewat 2000. Sekarang 2500. Assalamualaikum WRWB. Apakah kewajiban kita sebagai muslim yang mampu untuk melakukan kurban tiap tahun? Kurban itu hukumnya menurut mazhab Hanafi. Nanti kalau ada ustadz yang ceramah, kurban wajib, itu mazhab Hanafi. Tapi kalau mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, kurban itu sunat muakkad. Ketika tadi saya katakan kurban wajib, kurban itu wajib, semua susah wajib. Tapi menurut Syafi'i sunat muakkad. Saya Syafi'i aja. Nah, karena ada fenomena unik dalam suatu masyarakat bahwa kalau kita pernah berkurban sekali setahun, yang akan datang nggak perlu berkurban lagi. Nabi Muhammad umur 63 tahun berkurban 63 ekor. Artinya jangan sampai umur kita itu kosong tanpa Bapak Ibu yang umurnya 40 tahun berkurbanlah 40 ekor. Setiap tahun itu ada terus kurban, tapi nggak sampai wajib. Mudah-mudahan anak kita bisnismen kaya-kaya nanti dia bisa berkurban insyaallah. Ya Allah, berkahi rezeki kami supaya kami bisa berkurban tahun ini ya Allah. Bayar cicil. Berapa kurban tahun ini? 2,5 juta. Saya 0,5 juta aja dulu. Apa? Kakinya. Cicil. Haji juga gitu. Tanam padi, niat mau haji, mau haji, mau haji, mau haji. Tanam kelapa, mau haji, mau haji, mau haji, mau haji. Innamal a'malu binniyat. Insyaallah sampai. Kenapa orang nggak jadi berangkat haji? Niatnya nggak benar. Niatnya harus diluruskan. Mau berangkat haji, mau berkurban Bapak Ibu, berkurbanlah. Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah berikan engkau nikmat yang besar. Lalu cara membalasnya, fasalli li rabbika, fasalli, salatlah, wanhar, berkurbanlah. Kurban itu nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Cuman 2,5 juta. Cuma 2,5 juta. Nikmat Allah kepada kita. Baru tahu nikmat ini mahal nanti setelah di rumah sakit. Sakit gendang telinga satu, datang dokter bawa senter kecil aja. Bapak bisa dengar?
Bapak bisa dengar? Pak, oh ya. Bisa dengar? Enggak, sakit telinga. THT, telinga, hidung, tenggorokan. Begitu dibuka telinga, periksa, ternyata gendang rebana sudah jebol. Harus diganti. Berapa harga gendang satu? Sebelah kanan 10 juta, sebelah kiri 10 juta, ongkos pasang 20. 40 mas. Makanya jangan terlalu pakai earphone dulu. Nanti rusak gendang telinganya. Baru tahu. Azan nggak pernah kedengaran, musik dengar. Hayya 'alas shalah. Sampean aja duluan lah. Orang menjawab la haula wala quwata illa billah. Nanti sampai masanya sakit baru tahu. 2,5 juta untuk akikah anak, 2,5 juta untuk kurban, 2,5 juta. Itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan nikmat. Berapa darahmu yang dicuci buah pinggang? Berapa hembusan napasmu? Berapa kedipan matamu? Berapa sehat dirimu? Baru tahu nikmat sehat ketika kita sakit. Oleh sebab itu berkurbanlah. Hanya 2,5 juta saja. Ustaz Somad sudah bayar? Belum. Kalau orang tua saya sebelum meninggal berwasiat kepada saya untuk pergi haji, apakah saya harus memenuhi wasiat itu? Apa tidak? Sedangkan saya belum naik haji. Bagaimana balasan? Dia wasiat aja gini. Duh, iki ono uang 50 juta. Nanti kalau saya meninggal, kamu harus menghajikan saya. Anak ini bolehkah menghajikan bapaknya? Boleh, dengan syarat dia haji dulu. Namanya badal haji. Nah, boleh nggak dia pakai uang ini untuk berangkat haji dia? Nggak boleh, karena uang ini untuk menghajikan bapaknya. Oh, rupanya mikrofon ini nggak boleh kuat-kuat, karena bapak ini menghajikan. Makanya nggak boleh menghaji. Jadi dia harus haji dulu, baru dia bisa menghajikan bapaknya. Dalilnya mana? Labbaik Allahumma syukruma. Labbaik Allahumma syukruma. Aku menghajikan syukruma. Aku menghajikan syukruma. Sampean kenes dulu. Come here for a moment. Sini sebentar. Kamu tadi menghajikan siapa? Menghajikan syukruma. Syukruma itu siapa? Sedulurku. Aku menghajikan syukruma. Sampean wis haji apa ora? Urung. Haji dulu dirimu, baru hajikan orang lain. Nah, kebetulan nanti anaknya dapat uang, dia berangkat haji, bawa uang almarhum yang 50 juta tadi. Kebetulan nanti di Makkah ketemu mahasiswa dari Semarang, anak KSW, kekeluargaan Wali Songo. Di Mesir, kalau anak Jawa Tengah itu nama persatuannya KSW, kekeluargaan mahasiswa Wali Songo. Kalau kami anak Riau namanya KSMR, kelompok studi mahasiswa Riau. Ustaz kok tahu? Kami dulu tetangga di Kairo. Kami di atas anak Riau, di bawah anak KSW, kawan akrab. Nah, tanya dia, sampean dari mana? Dari Kairo, sedang haji ya? Iya, rumahnya di mana? Di Semarang. Oh, ketepatan, saya mau membadalkan haji bapak saya. Lihat dulu mana KTP-nya, betulkah belajar dari Al-Azhar? Jangan sampai ngaku-ngaku bohong. Lalu kemudian serahkan, ini badal haji untuk bapak saya. Maka hajinya sah. Begitu caranya. Ustaz, bagaimana balasan chat sama cewek yang bukan mahram kita? Berawal dari pandangan. Semua berawal dari pandangan. Setelah memandang, nazratun. Setelah memandang, fabtisamun, senyum. Setiap mandang pasti senyum. Setelah senyum, fasalamun, salam, hai, good morning. Setelah salam, fakalamun, boleh minta nomor HP. Setelah itu, famau'idun, janjian. Setelah janjian, faliqaun, ketemuan. Oleh sebab itu, berawal dari chat, berawal dari FB, berawal dari Twitter, berawal dari BBM, terjadilah apa yang terjadi. Sabar aja adik-adikku yang masih kuliah, yang masih sekolah. Kamu fokus belajar aja. Nanti setelah belajar kau jadi bisnismen kaya. Jangankan 1, 2, 3, 4 mudah kau dapatkan. Tapi 1 dulu.
Satu dulu. Kalau nanti nyaman satu baru tambah 2. Tenang ibu, jangan marah. Kalau gini ceramahnya mendingan kita pulang dari tadi. Mana tahu istri yang pertama meninggal. Nabi Muhammad itu seumur hidupnya Nabi Muhammad itu istrinya 1. Itulah Khadijah. Nabi istrinya Khadijah cuma 25 tahun Nabi bersama Khadijah. Setelah Khadijah meninggal baru Nabi kawinlah. Dah, ibu sudah dapat. Sudah dapat kan? Sudah dapat inti kajiannya kan? Nah, nanti kalau suaminya mau ngomong, "Mak, Dek, aku mau nikah lagi." Mas, Nabi Muhammad itu baru nikah lagi setelah Khadijah tunggu aku ninggal, Mas. Itu untuk menyenangkan hati ibu-ibu. Masalah bapak-bapak mau gitu, ya belum tentu. Pak Ustadz, saya mau nanya, apakah orang yang bertato itu tidak diterima sholatnya? Ada orang pakai tato, apa tulisan tatonya? Orang yang bertato tidak diterima sholatnya. Tato adalah kahal. Kahal adalah celah yang dimasukkan ke dalam kulit dengan cara dilobangi, dimasukkan kahal. Itu tato zaman jadul. Tato zaman sekarang tato listrik, tato macam-macam jadi baru mantap. Waktu masih muda tegak, gambar tatonya ular kobra. Setelah tua kena diabetes, mengkurut, cacing pita. Sebelah kanan gambar burung gagak yang sedang ingin terbang menangkap serigala. Tiba-tiba karena sudah tua, kurus, keriput, gambar burung puyuh. Dulu preman tengik, sekarang tobat. Nah, apakah setelah tobat dia perlu menyetrika tatonya? Tobat, sekarang ada cacing pita, mau disetrika lurus. Maka saudara-saudaraku yang sudah bertato tidak perlu menyetrika tatonya, wuduknya sah, air wuduknya masuk, sudah dikaji oleh para ulama, tidak perlu membuang tatonya. Hanya saja kalian yang dulu mantan-mantan petato perlu membuat komunitas tato tobat, KTT. Disangka orang konferensi tingkat tinggi. Ternyata komunitas tato tobat. Yang nggak punya tato nggak boleh masuk. Ada yang tatonya seperti Yakuza, ada bertato semua, ada sebelah mukanya tato semua isi. Tiba-tiba ada satu pesertanya nggak punya tato. Loh, sampai nggak ada tato kok bisa ikut? Ternyata tatonya cuma satu tai lalat. Dulu pengen jadi Rano Karno, nggak jadi. Dulu sama-sama dulu kan ada anak-anak muda ingin jadi Rano Karno, disuntik, ambil jarum, tusuk, kasih spidol. Ustaz kok tahu? Saya dulu nyoba juga. Nggak jadi. Nah, bagi yang belum punya tato jangan buat tato. 5. La'anallahul wasimat, Allah melaknat yang tukang buat tato. Wal mutasimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, yang mencabut. Ini alis atau bulu mata? Alis, mencabut alis. Ini jangan dicabut. Ini mau nikah, wah dicabut, cabut. Gak mempan cabut dicukur, wah hilang. Tukang buat tato, minta buatkan tato, mencabut bulu mata, alis mata. Wal mutafallijat, mengotak-atik gigi. Gigi sudah bagus diotak-atik, kecuali giginya memang nggak wajar. Setiap melihat dia senyum pingsan 3 orang. Hai, gitu, pingsan. Itu boleh pakai kawat. Dulu seingat saja kawat itu kan untuk pagar. Sekarang gigi pakai kawat. Hari Senin ungu, hari Selasa merah, hari Rabu pink. Setiap ketemu, itu nggak boleh, mubazir, sakit. Pokoknya merubah yang nggak wajar jadi wajar boleh.
Merubah yang nggak normal jadi normal boleh, tapi yang sudah normal jadi abnormal nggak boleh. Nah, oleh sebab itu yang bertato, kalau ada imam kita bertato, nggak usah dipermasalahkan. Nanti selesai sholat, ini sholat kita sah nggak ya? Nampaknya nggak. Pokoknya baik-baik semua. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ala hazihin niyah al-fatihah.